Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam renungan pada hari ini. Tema renungan kita pada hari ini adalah perempuan sebagai pembimbing rohani yang terdapat dalam Titus 2 ayat 3-5. Demikian firman Tuhan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, melainkan menjadi pengajar hal-hal yang baik. Dan dengan demikian, mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan tunduk kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, di tengah dunia yang semakin kehilangan panutan rohani, Tuhan memanggil para perempuan bukan hanya untuk menjadi istri dan ibu yang baik, tetapi juga menjadi pembimbing rohani, teladan hidup dalam iman, kasih, dan kesalehan. Di dalam jemaat, perempuan bukan hanya pelengkap, tetapi penggerak yang membangun generasi. Apakah yang kita harus perhatikan sebagai pembimbing rohani? Yang pertama, ingatlah identitas kita sebagai pembimbing rohani. Ayat 3 berkata, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah. Firman Tuhan menekankan karakter rohani sebelum peran pelayanan, yaitu hidup kudus, artinya hidup yang menyenangkan Tuhan. Tidak memfitnah atau tidak menyebarkan gosip, artinya dapat menjaga lidah. Tidak menjadi hamba anggur, artinya bisa mengendalikan diri. Aplikasinya bagi kita sebagai pembimbing rohani adalah karakter lebih penting daripada kemampuan pelayanan. Seorang pembimbing rohani harus bisa menjadi contoh hidup dalam integritas, tutur kata, dan pengendalian diri. Dunia membutuhkan perempuan yang hidupnya menyatakan hormat kepada Tuhan, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan sikap dan tindakan sehari-hari. Yang kedua, tugas pembimbing rohani. Ayat 4-5 mengatakan, mendidik perempuan-perempuan muda dalam hal yang baik. Tugas rohani seorang perempuan tidak berhenti kepada dirinya sendiri. Dia dipanggil untuk mendidik, yaitu bukan sekedar menasehati, tetapi melibatkan pendampingan dan pembentukan karakter. Yang kedua, mengajar hal-hal yang baik, seperti mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati, tunduk atau taat kepada suaminya. Aplikasinya bagi kita sebagai pembimbing rohani adalah wanita yang lebih tua bukan hanya senior secara usia, tetapi menjadi mentor secara iman. Mereka harus menjadi inspirasi bagi yang muda, bukan menghakimi, mengajak bicara, bukan membandingkan, membentuk dengan kasih, bukan menyudutkan dengan kritik. Yang ketiga, tujuan utama sebagai pembimbing rohani adalah memuliakan firman Tuhan. Ayat 5b katakan, agar firman Allah jangan dihujat orang. Perilaku perempuan Kristen berdampak langsung kepada reputasi Injil. Ketika hidupnya tidak sesuai dengan iman yang diakui, firman Tuhan bisa diremehkan oleh dunia. Aplikasinya adalah dunia menilai iman kita dari cara kita hidup. Seorang perempuan yang setia dalam panggilannya, baik sebagai ibu, istri maupun mentor, adalah cermin dari kebenaran Allah yang hidup. Saudara-saudari yang kekasih, menjadi pembimbing rohani bukan hanya untuk mereka yang sempurna, tetapi bagi mereka yang mau dibentuk Tuhan dan setia menolong yang lain bertumbuh. Setiap perempuan dipanggil untuk mentransfer nilai rohani dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tuhan tidak mencari yang paling pintar, tetapi yang mau taat. Tidak mencari yang paling populer, tetapi yang bisa menjadi teladan. Ilustrasi penutup kita adalah, di Afrika ada pepatah, butuh satu desa untuk membesarkan seorang anak. Tetapi dalam jemaat Tuhan, butuh satu perempuan bijak untuk membangun banyak rumah tangga yang takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, bentuklah hati kami, supaya kami dapat menjadi pembimbing-pembimbing rohani. Perempuan-perempuan Kristen yang dapat menjadi teladan, bukan saja lewat tutur kata kami, tetapi lewat tindakan kami. Sehingga ada banyak orang-orang, anggota keluarga kami, yang dapat dimenangkan
yang dapat menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi lewat kehidupan dan tutur kata kami. Ini doa kami ya Tuhan, tolonglah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.